Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita telah sampai dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 13 sampai dengan pasalnya yang ke-15. Dan ayat yang memberkati saya terdapat dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan ayat firman Tuhan ini saya akan baca buat kita semua. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan dari ayat firman Tuhan ini saya mendapati ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan bangsa Babel, dan bagaimana Allah mengembalikan umat Israel ke negeri Kanaan, tempat di mana mereka dibuang Allah karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan kemudian saya mendapati selain di mana Allah menyerahkan bangsa-bangsa yang menawan Israel, dalam hal ini Babel dan bangsa-bangsa lain ke tangan umat Israel, Allah juga memberikan bangsa-bangsa ini menjadi tawanan daripada umat Israel. Dan setelah itu kita mendapati bagaimana firman Tuhan yang datang kepada umat Israel dari melalui Nabi Yesaya, bagaimana Allah memulihkan keadaan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini, bagaimana firman Tuhan berkata bahwa pada hari Tuhan akan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Dalam hal ini janji Tuhan datang kepada umat Israel, di mana Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan membuat mereka yang melihat bahwa Allah yang telah memilih mereka, yang telah menetapkan mereka menjadi umatnya, adalah Allah yang mengasihi umatnya, adalah Allah yang benar-benar berjanji untuk tetap setia kepada umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa kita punya Allah yang setia. Mungkin kita dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, kita seringkali melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan kita, Dia adalah Allah yang mau mengampuni kita. Dia memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita bisa bertobat, berbalik dari segala tingkah laku kita yang jahat, sehingga pada akhirnya kita akan menerima pengampunan Tuhan, dan kita juga akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, karena kasih yang sudah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan umat Israel, demikian juga kasih yang sama akan dinyatakannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah lewat renungan firman Tuhan pada hari ini, kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh diteguhkan, sehingga kita tidak akan pernah undur daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah menyerah apapun kondisi, tantangan, persoalan hidup yang kita alami. Kita akan terus maju dan maju di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya ingin bagikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.